Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jiwa. Selamat datang kembali di kanal tempat kita menyingkap rahasia terdalam dari jiwa dan kehidupan. Hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, namun sering terlupakan. Rahasia jiwa, antara takdir, karma, dan pilihan jiwa yang kau lupakan. Pernahkah Sobat Jiwa merasa hidup ini terasa berat, penuh teka-teki, atau seolah semuanya terjadi begitu saja tanpa alasan? Pernahkah kau bertanya-tanya mengapa beberapa peristiwa terasa berulang, mengapa beberapa orang datang dan pergi begitu cepat, atau mengapa hati terus gelisah tanpa sebab yang jelas? Tenang, Sobat Jiwa, hari ini kita akan menyelami rahasia yang selama ini tersembunyi, bagaimana takdir, karma, dan pilihan jiwa bekerja di balik layar hidupmu, dan bagaimana kita sering melupakan pesan-pesan penting yang jiwa kita tinggalkan sebelum kita lahir. Bersiaplah, karena perjalanan ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah undangan untuk membuka mata batin, merasakan energi kehidupan, dan mengingat kembali pilihan jiwa yang selama ini terlupakan. Dalam video ini, kita akan menyingkap satu persatu. Bagaimana takdir membimbing perjalananmu, namun tetap memberi ruang bagi kebebasan jiwa. Bagaimana karma bekerja sebagai guru yang lembut namun tegas, menyeimbangkan energi dari masa lalu. Dan bagaimana pilihan jiwa yang kau buat sebelum lahir terus memengaruhi setiap langkahmu, meski sering terlupakan. Jadi, duduklah dengan tenang, tarik napas dalam, dan bersiaplah untuk menyelami rahasia terdalam dari jiwa kita. Sobat Jiwa, ini bukan hanya tentang memahami hidup, ini tentang mengalami hidup dengan kesadaran yang sejati. Rahasia jiwa terungkap, antara takdir, karma, dan pilihan jiwa yang kau lupakan. Sejak awal keberadaanmu, jauh sebelum napas pertamamu di dunia ini terhembus, ada ruang sunyi tempat jiwamu menyusun perjalanan hidupnya. Di sanalah semua benih kehidupanmu ditanam, bukan secara acak, bukan tanpa makna, tetapi dengan detail yang jauh lebih halus dari yang bisa dipahami manusia yang masih tertutup oleh dinding lupa. Di ruang itu, jiwamu tidak terbatas oleh tubuh, waktu, atau ego. Ia melihat segala sesuatu dengan jernih, ia tahu apa yang perlu ia sembuhkan, ia tahu apa yang harus ia pelajari, dan ia tahu dengan siapa ia harus bertemu untuk menuntaskan pelajaran-pelajaran itu. Dan di ruang ilahi itulah tiga hal besar mulai ditetapkan, takdir, karma, dan pilihan jiwa. Tetapi ketika engkau lahir, tirai tebal menutup semua ingatan itu. Kau menyebutnya lupa, tapi sebenarnya itu adalah perlindungan. Jika manusia mengingat semua kesepakatan jiwanya sejak awal, maka pengalaman hidup tidak akan memiliki kedalaman. Rasa sakit tidak akan bermakna. Luka tidak akan mengubah apapun. Manusia tidak akan bisa menemukan kembali dirinya, karena mereka sudah mengetahui semua jawabannya sejak awal. Maka tirai itu diturunkan, dan engkau pun hidup sebagai manusia yang tampak tidak mengetahui apapun tentang rancangan jiwamu sendiri. Namun jejak-jejaknya tetap tertinggal. Kau mungkin tidak mengingatnya secara sadar, tapi jiwamu terus berbisik. Melalui intuisi, mimpi, kepekaan emosional, pertemuan tak terduga, kegelisahan yang muncul tanpa alasan, atau perasaan bahwa dirimu sedang diarahkan ke sesuatu yang besar. Dan bisikan-bisikan itu selalu berkaitan dengan tiga hal yang membentuk seluruh pengalaman hidupmu. Takdir, pertama-tama, bukanlah rantai yang mengikatmu. Banyak orang mengira takdir adalah sesuatu yang sudah ditulis secara mutlak, tidak bisa diubah, dan hanya bisa dijalani tanpa pilihan. Padahal takdir lebih seperti arah sungai yang mengalir menuju muara tertentu. Jiwamu memilih sungai itu sebelum datang ke dunia, memilih alurnya, memilih tantangannya, bahkan memilih arus deras yang akan memaksamu untuk berkembang. Takdir tidak memaksa, ia mengundangmu untuk mengikuti alur yang sudah ditentukan dengan penuh cinta. Engkau tetap bisa menolak, tetap bisa melawan, tetapi arus itu akan selalu membawa kembali ke jalur awal yang telah dipilih jiwamu. Di sisi lain, karma bekerja seperti bayang-bayang yang mengikuti perjalananmu. Karma bukan hukuman.
Ia bukan pedang semesta yang turun menebas manusia yang dianggap berdosa. Karma adalah mekanisme keseimbangan. Jika dalam masa kehidupan sebelumnya engkau pernah menutup hati, maka kehidupan ini akan mengundangmu untuk membukanya kembali. Jika engkau pernah menciptakan luka, kehidupan ini akan mengajarkanmu bagaimana rasanya sembuh dan menyembuhkan. Jika engkau pernah mengasihi tanpa syarat, semesta akan membalasnya dalam bentuk cahaya yang datang dari arah yang tidak kau duga. Karma bukan sekadar akibat dari masa lalu, karma adalah guru yang lembut namun tegas. Ia membawa pelajaran yang paling penting untuk pertumbuhan jiwamu. Ia menempatkanmu dalam situasi, pertemuan, dan pengalaman yang akan membantu jiwamu menjadi lebih utuh. Bahkan perasaan berat yang kau alami hari ini bisa jadi adalah energi lama yang sedang dipulihkan. Dan akhirnya, ada pilihan jiwa, bagian yang paling banyak terlupakan manusia. Inilah keputusan yang kau buat sebelum kehidupan dimulai. Kau memilih siapa orang tuamu, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena merekalah yang membawa pelajaran yang tepat. Kau memilih luka tertentu, bukan untuk disiksa olehnya, tetapi agar kelak engkau menemukan kekuatan yang tersembunyi di balik luka itu. Kau memilih pertemuan tertentu yang akan mengubah arah hidupmu, dan bahkan memilih perpisahan yang akan membentuk kedewasaan batinmu. Pilihan jiwa adalah buku kontrak perjalananmu. Tetapi ketika engkau lahir, semua itu menjadi samar. Kau berjalan tanpa mengingat, dan karena itulah setiap pengalaman hidup menjadi berarti. Tetapi saat jiwamu mulai terbangun, ketika rasa gelisah muncul, ketika pertanyaan eksistensial tak bisa lagi diabaikan, ketika kau merasa hidup ini pasti memiliki sesuatu yang lebih dalam, itu adalah tanda bahwa jiwamu ingin mengingat kembali pilihan-pilihan itu. Kini, saat engkau membaca ini, ada sesuatu yang mulai bergerak dalam dirimu. Sebuah perasaan halus bahwa hidupmu bukan kebetulan. Bahwa ada pola, ada arah, ada pesan, ada panggilan. Dan bahwa jiwamu, yang selama ini tertidur dalam tubuh fana, mulai ingin bangkit dan menunjukkan kebenaran tentang perjalananmu. Bagian pertama ini baru pembuka dari pintu besar yang akan menghubungkanmu dengan pemahaman lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya. Sebab rahasia jiwa ini bukan sesuatu yang hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihidupi. Apakah semua yang terjadi hanya takdir? Atau ada rahasia yang terlupakan jiwa? Setelah menyadari adanya rahasia yang lebih dalam dari sekadar hidup yang tampak biasa, pertanyaan terbesar mulai muncul. Apakah semua yang terjadi pada kita hanyalah takdir yang sudah ditulis? Ataukah ada sesuatu yang lebih subtil, sesuatu yang bahkan jiwa kita sendiri terkadang lupa untuk diingat? Manusia seringkali terlalu cepat menyebut hal-hal yang tidak dipahami sebagai nasib atau kebetulan. Padahal, setiap peristiwa yang kau alami, mulai dari pertemuan singkat hingga keputusan besar yang mengubah hidup, adalah cermin dari pilihan jiwa yang pernah dibuat, dan karma yang sedang dijalani. Ketika engkau kehilangan sesuatu yang kau cintai, apakah itu kebetulan? Atau sebenarnya itu adalah undangan halus dari semesta agar engkau belajar melepaskan, agar engkau memahami bahwa kepemilikan bukan inti dari kehidupan? Ketika seseorang datang ke hidupmu dan mengubah segalanya, apakah itu nasib, ataukah energi dari karma dan pilihan jiwa yang menariknya ke dalam orbitmu? Disinilah rahasia yang terlupakan mulai terasa. Jiwa memiliki cara untuk memanggilmu kembali ke kesadaran, tetapi bahasa jiwa seringkali sangat halus. Ia berbicara melalui rasa, melalui intuisi, melalui getaran hati yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Manusia sering terjebak dalam pandangan yang terlalu sempit. Mereka melihat hidup sebagai rangkaian kejadian yang terpisah. Sebuah kegagalan di sini, keberhasilan di sana, kebahagiaan yang datang sesaat, kesedihan yang datang tanpa alasan. Namun jika kau mengamati lebih dalam, engkau akan menemukan pola-pola yang tersembunyi. Pola yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depanmu. Pola yang menandakan bahwa tidak ada satu pun peristiwa yang benar-benar acak. Bahkan rasa sakit yang paling mendalam pun memiliki tujuan, bahkan ketakutan yang menghantui pun membawa pesan.
Rahasia yang terlupakan jiwa ini adalah bahwa takdir tidaklah kaku, dan karma tidaklah kejam. Mereka hanyalah alat yang digunakan oleh jiwa untuk membimbingmu. Engkau mungkin merasa tersesat, merasa hidup ini tidak adil, merasa bahwa segala sesuatunya tidak masuk akal. Tetapi semua itu hanyalah bagian dari tirai yang menutup ingatanmu. Di balik tirai itu, jiwa bekerja dengan lembut namun tegas, menyiapkan pengalaman-pengalaman yang akan memaksa dirimu untuk mengingat kembali siapa dirimu sebenarnya. Setiap orang yang kau temui, setiap jalan yang kau pilih, setiap luka yang kau alami adalah cermin dari keputusan jiwa yang pernah kau buat jauh sebelum tubuh ini lahir ke dunia. Ketika kau mulai menyadari pola itu, kau akan melihat bahwa setiap kegagalan adalah guru, setiap perpisahan adalah jalan menuju pemahaman, dan setiap momen kebahagiaan adalah pengingat akan energi yang kau pilih untuk dirasakan. Semesta tidak pernah menempatkanmu di tempat yang salah. Bahkan ketika kau merasa hidup ini kacau dan tidak adil, sebenarnya engkau berada tepat di titik yang kau perlukan untuk pertumbuhanmu. Dan inilah rahasia yang sering terlupakan, jiwa selalu menuntun, bahkan ketika engkau berpikir tidak ada arahan. Yang lebih menarik lagi, rahasia ini menuntun kita untuk mengingat kembali pilihan-pilihan jiwa yang terlupakan. Pilihan ini bukan tentang hal-hal duniawi seperti pekerjaan, rumah, atau pasangan, tetapi tentang pelajaran-pelajaran batin yang harus dialami, tentang energi yang harus dipahami, dan tentang kesadaran yang harus dicapai. Pilihan jiwa ini bekerja seperti magnet halus yang menarik pengalaman, orang, dan kejadian tertentu ke dalam hidupmu. Terkadang hal itu terasa seperti kebetulan yang manis, terkadang terasa seperti ujian yang berat. Tetapi di setiap titiknya, ada pelajaran yang siap membuatmu bangkit lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar. Dan ketika kau mulai menghubungkan titik-titik ini, takdir, karma, dan pilihan jiwa, kau akan melihat bahwa hidupmu bukanlah serangkaian kejadian acak. Hidupmu adalah simfoni halus yang dimainkan oleh energi-energi yang tidak terlihat, oleh keputusan yang dibuat jauh sebelum kau lahir, oleh keseimbangan yang selalu dijaga oleh semesta. Rahasia yang terlupakan itu mulai menyingkap tabir, menunjukkan bahwa setiap perasaan gelisah, setiap kerinduan yang tak terjelaskan, setiap rasa takut yang muncul tanpa alasan jelas, semuanya adalah tanda bahwa jiwa sedang memanggilmu kembali ke kesadaran. Disinilah letak keindahan yang paling mendalam. Ketika engkau mulai menyadari bahwa hidupmu tidaklah acak, rasa takut dan kecemasan perlahan digantikan oleh pemahaman dan kepercayaan. Engkau mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari perjalanan besar menuju kesadaran, bahwa setiap pengalaman, betapapun beratnya, adalah guru yang setia, dan bahwa jiwa selalu berada di sampingmu, membimbingmu agar tidak tersesat terlalu lama. Inilah awal dari perjalanan mengingat, awal dari membuka mata batin dan melihat dunia bukan sekadar apa yang terlihat, tetapi apa yang tersembunyi di balik tirai kehidupan. Karma yang tersembunyi, bagaimana pilihanmu di masa lalu menentukan hidup sekarang. Setelah mulai menyadari pola-pola yang muncul dalam hidup, pertanyaan yang sering muncul berikutnya adalah tentang karma. Mengapa beberapa hal terus terjadi berulang? Mengapa beberapa luka terasa begitu familiar, atau mengapa pertemuan tertentu membawa kembali perasaan yang seolah sudah lama kau tinggalkan? Inilah yang disebut karma, bukan hukuman, bukan takdir yang kejam, tetapi energi yang bekerja untuk menyelaraskan setiap langkah jiwamu. Karma adalah cermin dari pilihan-pilihanmu yang pernah kau buat, baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan sebelumnya. Dan cara alam semesta mengajarkanmu untuk memahami makna dari setiap pengalaman itu. Karma sering disalahpahami. Banyak orang melihatnya sebagai balasan, sesuatu yang adil atau tidak adil, sesuatu yang bisa membawa penderitaan tanpa akhir. Padahal sejatinya karma adalah guru yang tak kenal lelah. Ia hadir untuk mengingatkanmu tentang apa yang pernah kau pilih, tentang energi yang pernah kau lepaskan, tentang tindakan yang pernah kau ambil, dan bagaimana semua itu membentuk dirimu sekarang. Setiap perasaan bersalah yang masih tersisa, setiap luka yang belum sembuh, setiap rasa rindu yang tak terjawab,
Semuanya adalah gema dari karma yang sedang berjalan, yang menuntunmu untuk kembali ke jalur pertumbuhanmu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah labirin yang indah namun rumit. Karma adalah panduan halus yang menempatkanmu di persimpangan tertentu, mempertemukanmu dengan orang yang tepat, atau menghadapkanmu pada situasi yang akan menguji kesabaran dan kebijaksanaanmu. Ia bekerja diam-diam, seringkali tanpa kau sadari. Sehingga ketika kau merasa sesuatu terjadi secara kebetulan, sebuah pertemuan yang mengubah hidupmu, sebuah kehilangan yang memaksamu untuk merenung, atau sebuah kegagalan yang menghantammu, itu sebenarnya adalah karma yang sedang berbicara, memanggilmu untuk menyadari sesuatu yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Karma juga terkait erat dengan pilihan jiwa. Setiap keputusan yang pernah kau buat, bahkan yang kau lupakan, membawa konsekuensi energi yang harus diselesaikan. Mungkin engkau pernah menyakiti tanpa sadar, mungkin engkau pernah menutup hati, atau mungkin engkau pernah membiarkan peluang emas lewat begitu saja. Semua itu tidak hilang begitu saja. Energi itu tetap ada, menunggu untuk diseimbangkan, menunggu untuk kau sadari. Karma bukanlah hukuman, melainkan bentuk komunikasi jiwa yang menuntunmu untuk kembali pada kesadaran. Ia mengingatkan, engkau pernah memilih ini, dan kini saatnya menghadapi pelajaran dari pilihan itu. Namun yang menarik adalah, karma tidak selalu hadir sebagai pengalaman yang berat atau menyakitkan. Kadang ia muncul sebagai kebahagiaan yang tak terduga, sebagai keberuntungan yang datang tepat pada waktunya, atau sebagai kesempatan yang menuntunmu pada pertumbuhan. Semua itu tetap merupakan bentuk keseimbangan energi. Jiwa selalu ingin memastikan bahwa pelajaran yang dipilih dapat dipahami dengan cara yang paling tepat untukmu. Dengan kata lain, karma bisa menjadi hadiah, bisa menjadi pelajaran, dan kadang keduanya sekaligus. Yang lebih dalam lagi, memahami karma adalah memahami bahwa tidak ada yang terjadi pada kita tanpa tujuan. Setiap rasa sakit, setiap kegembiraan, setiap pertemuan dan perpisahan adalah bagian dari koreografi energi yang lebih besar, di mana takdir, karma, dan pilihan jiwa saling bertautan. Sadar atau tidak, engkau selalu berada dalam jaring yang halus namun sangat terstruktur ini. Inilah rahasia tersembunyi. Saat engkau mulai menyadari pola karma, kau mulai bisa membaca hidup seperti bahasa yang penuh simbol dan pesan. Kau mulai melihat bahwa setiap pengalaman adalah guru yang menunggu untuk diajarkan, bukan musuh yang harus dilawan. Dalam praktiknya, karma mendorongmu untuk refleksi. Ia mengundangmu untuk menanyakan, apa yang harus aku pelajari dari ini? Apa pesan di balik rasa sakit atau kebahagiaan ini? Bagaimana aku bisa lebih selaras dengan energi jiwaku? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, jiwa mulai membuka tabir yang selama ini menutupi ingatanmu. Perlahan, kau menyadari bahwa hidupmu bukanlah serangkaian kejadian acak, tetapi rangkaian pelajaran yang sengaja dipilih dan diatur oleh energi yang lebih tinggi. Dan akhirnya, karma bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang membebaskan. Semakin kau memahaminya, semakin kau mampu menerima tanggung jawab atas energi yang kau lepaskan, dan semakin kau mampu menavigasi hidup dengan kesadaran. Kau mulai melihat bahwa setiap rasa sakit adalah undangan untuk pertumbuhan, setiap kegembiraan adalah pengingat akan keseimbangan, dan setiap pilihan baru adalah kesempatan untuk menulis ulang jalan yang pernah kau lalui dengan bijaksana. Dengan memahami karma, engkau mulai memandang hidup bukan sebagai tempat penderitaan, tetapi sebagai panggung pembelajaran yang dirancang dengan penuh cinta oleh jiwamu sendiri. Inilah langkah pertama menuju kesadaran sejati, menyadari bahwa semua yang terjadi, baik dan buruk, adalah bagian dari rahasia jiwa yang menuntunmu untuk kembali pada kebenaran terdalam. Pilihan jiwa, mengapa kau sering mengabaikan petunjuk dari alam semesta? Jika karma adalah guru yang tak pernah berhenti mengajar, dan takdir adalah sungai yang membimbing arah perjalananmu, maka pilihan jiwa adalah inti dari semuanya. Pilihan ini bukan sekadar keputusan yang kau buat sehari-hari, seperti pekerjaan, hubungan, atau lokasi tempat tinggal. Pilihan jiwa adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, suatu kesepakatan energi sebelum lahir,
Sebuah perencanaan yang ditetapkan oleh jiwamu sendiri mengenai pelajaran hidup, pengalaman yang harus dirasakan, dan arah pertumbuhan spiritual yang harus dicapai. Tetapi ironisnya, meskipun pilihan ini sudah tertulis jauh sebelum engkau lahir, manusia sering mengabaikannya, bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan di jalur yang dipilih jiwanya. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satu alasannya adalah karena tirai lupa yang turun saat kelahiran. Saat tubuh lahir ke dunia fisik, semua ingatan akan kesepakatan jiwa tertutup rapat. Kau merasa sebagai manusia biasa yang hidup dalam batasan logika, emosi, dan pengalaman sehari-hari. Kau mulai mengukur hidup dengan standar yang dibuat manusia lain, sukses, kegagalan, status sosial, atau pencapaian materi, tanpa menyadari bahwa inti dari hidupmu adalah perjalanan jiwa, bukan sekadar capaian duniawi. Maka ketika jiwa mencoba berbisik melalui intuisi, perasaan, atau dorongan halus, seringkali kau menolaknya, meragukannya, atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Pilihan jiwa sering muncul melalui perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan, dorongan untuk melakukan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal, atau tarikan mendalam terhadap orang atau situasi tertentu. Ini adalah petunjuk halus dari semesta, pengingat bahwa engkau sedang berada di jalur yang ditetapkan untuk pertumbuhanmu. Namun karena dunia ini penuh gangguan, teknologi, tekanan sosial, harapan orang lain, seringkali bisikan itu tenggelam. Manusia menjadi sibuk dengan kehidupan eksternal, melupakan kehidupan internal yang sebenarnya jauh lebih penting. Yang paling menarik adalah, pilihan jiwa tidak selalu mudah atau menyenangkan. Seringkali ia membawa pada jalan yang penuh ujian, tantangan, dan rasa sakit. Mengapa? Karena jiwa ingin membantumu berkembang, dan pertumbuhan sejati hanya datang melalui pengalaman yang menguji batas-batasmu. Jalan mudah mungkin membuat tubuh dan egomu nyaman, tetapi jiwa tidak pernah puas dengan kenyamanan semata. Ia ingin engkau sadar, ingin engkau mengingat siapa dirimu sebenarnya, dan ingin engkau menyeimbangkan energi yang tertinggal dari masa lalu. Pilihan jiwa itu menuntunmu ke arah itu, bahkan jika kau merasa tersesat di tengah jalan. Mengabaikan pilihan jiwa bisa membawa konsekuensi. Hidup terasa hampa, rasa gelisah terus muncul, keputusan terasa salah meski tampaknya masuk akal, dan perasaan bahwa sesuatu hilang dari dirimu terus menghantui. Ini adalah cara jiwa memberi sinyal bahwa kau sedang berjalan di jalur yang salah, bahwa engkau menolak untuk mengikuti alur yang telah dipilih untuk pelajaran dan pertumbuhanmu. Semesta selalu memberi petunjuk, tetapi hanya jiwa yang mampu membacanya jika engkau belajar diam dan mendengarkan dengan kesadaran penuh. Menyadari pilihan jiwa juga berarti memahami bahwa hidupmu bukan sekadar kebetulan. Orang-orang yang datang ke hidupmu, kejadian yang terjadi, kesempatan yang muncul, dan bahkan rintangan yang menghadang semuanya terkait erat dengan keputusan jiwa yang telah dibuat. Kau mungkin merasa bahwa engkau memilih sendiri, tetapi sebenarnya jiwa telah menyiapkan energi yang menarik peristiwa dan orang tertentu ke dalam hidupmu. Bahkan perasaan cinta, pertemuan tak terduga, atau kehilangan yang mendalam adalah cerminan dari pilihan yang lebih besar, yang kadang hanya bisa dipahami dengan mata batin yang terjaga. Cara terbaik untuk menyelaraskan diri dengan pilihan jiwa adalah dengan belajar diam, merenung, dan mendengarkan getaran batin. Meditasi, refleksi diri, dan kesadaran penuh membantu membuka tirai lupa sedikit demi sedikit, sehingga suara jiwa bisa terdengar lebih jelas. Tanda-tandanya bisa sederhana, rasa nyaman di hadapan seseorang, dorongan untuk mengambil keputusan yang berani, ketertarikan pada tempat atau pengalaman tertentu, atau ketenangan yang muncul ketika engkau berada di jalur yang benar. Ini adalah bahasa halus dari semesta yang meminta engkau untuk mengingat kembali kontrak jiwa yang pernah dibuat. Dan ketika engkau mulai menyadari pilihan jiwa, hidup mulai berubah. Setiap langkah terasa lebih ringan, meski tetap penuh tantangan. Kau mulai melihat pola dalam setiap peristiwa, memahami maksud di balik setiap pengalaman, dan merasakan aliran energi yang menuntunmu ke arah kesadaran yang lebih tinggi. Hidup bukan lagi sesuatu yang membingungkan atau menakutkan,
tetapi menjadi panggung di mana jiwa mengekspresikan rencana ilahinya melalui tubuh dan pikiranmu. Pada titik ini, kau mulai menyadari bahwa rahasia jiwa yang terlupakan selama ini sebenarnya bukan sesuatu yang hilang, tetapi menunggu untuk diingat. Setiap detik yang kau habiskan merenung, setiap keputusan sadar yang kau ambil, setiap kesadaran kecil yang muncul adalah langkah mendekat pada penyelarasan dengan pilihan jiwa. Inilah inti dari pertumbuhan spiritual, menyadari bahwa segala sesuatu yang kau alami, betapapun berat atau membingungkannya, adalah bagian dari alur yang lebih besar, yang ditetapkan oleh jiwamu sendiri sebelum engkau lahir ke dunia ini. Rahasia yang tidak pernah diajarkan, takdir, karma, dan kebebasan jiwa bisa berlawanan. Setelah memahami takdir, karma, dan pilihan jiwa, mungkin kau merasa bahwa semuanya berjalan harmonis, bahwa setiap langkah dalam hidupmu telah diatur dan terprediksi. Tetapi ada rahasia yang jarang diungkap, takdir, karma, dan kebebasan jiwa tidak selalu sejalan. Bahkan terkadang, mereka tampak berlawanan satu sama lain, menciptakan konflik halus dalam hidup yang seringkali membuat manusia bingung, gelisah, atau merasa tersesat. Inilah bagian dari misteri yang selama ini jarang diajarkan, bahwa jiwa memilih kebebasan, bahkan ketika itu tampak bertentangan dengan arah takdir atau pola karma. Takdir, seperti yang sudah kita bahas, adalah aliran sungai yang membimbing arah hidupmu. Ia menetapkan garis besar, tujuan, dan arah evolusi jiwamu. Karma adalah cermin dari konsekuensi yang harus kau hadapi, pelajaran yang menunggu untuk dipahami, dan keseimbangan yang harus dicapai. Tetapi jiwa tidak selalu ingin mengikuti jalur itu dengan pasif. Jiwa ingin mengalami kebebasan, pilihan untuk menolak, melawan, atau mengeksplorasi jalan yang berbeda. Dan disinilah sering terjadi ketegangan, tubuh dan ego mungkin merasa tersiksa, pikiran merasa bingung, dan hati terasa gelisah, karena energi jiwa menuntut ekspresi kebebasan yang kadang bertentangan dengan jalur takdir yang tampak stabil. Kebebasan jiwa ini bukan tentang membangkang secara impulsif. Ini adalah hak jiwa untuk memilih pengalaman yang benar-benar mendalam, bahkan jika itu berarti menempuh jalan yang sulit, bertentangan, atau tidak nyaman. Misalnya, engkau mungkin sudah berada dalam situasi yang seolah sempurna, pekerjaan yang baik, hubungan yang stabil, hidup yang teratur, namun tetap merasakan dorongan halus untuk mengambil risiko, mengejar mimpi yang lebih besar, atau meninggalkan zona nyaman. Inilah jiwa yang berbicara, menuntut kebebasan untuk mengeksplorasi potensi yang lebih tinggi, untuk mengekspresikan energi yang selama ini terpendam. Ketika kebebasan jiwa bertentangan dengan takdir atau karma, muncul ketegangan yang nyata. Kau merasa seperti berada di persimpangan, satu sisi mengarah pada keamanan dan kepastian, sisi lain memanggilmu untuk keberanian dan transformasi. Banyak orang mengabaikan dorongan ini, menganggapnya sebagai kegelisahan atau ketidakpuasan, padahal sebenarnya itu adalah panggilan dari jiwa untuk menyelaraskan kebebasan dan pertumbuhan spiritual. Inilah rahasia yang jarang diajarkan, kebebasan jiwa bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi bagian penting dari perjalanan menuju kesadaran. Yang lebih menarik, konflik ini juga mengajarkan keseimbangan. Jiwa ingin bebas, tetapi tetap menghormati hukum karma dan batasan takdir. Disinilah muncul dinamika yang membuat hidup manusia kaya dan kompleks. Setiap keputusan yang kau ambil antara mengikuti dorongan kebebasan atau menyerah pada arus takdir adalah momen pembelajaran. Kau belajar memahami batasan, belajar mengekspresikan energi dengan bijaksana, dan belajar menyelaraskan kehendak batin dengan jalur ilahi. Konflik ini bukan kesalahan atau ketidakadilan, tetapi bagian dari simfoni yang lebih besar yang dirancang untuk mengembangkan kesadaranmu. Bahkan pengalaman yang tampak sebagai kegagalan atau kekacauan seringkali adalah manifestasi dari kebebasan jiwa yang menantang takdir atau karma. Misalnya, kau memilih untuk meninggalkan pekerjaan yang aman demi mengejar passion yang lebih menantang. Pada awalnya, mungkin kau merasa tersesat, takut, atau ragu. Namun seiring waktu, pengalaman itu membuka wawasan baru, memperluas kapasitas batinmu,
dan menuntunmu pada pertumbuhan yang tidak akan pernah terjadi jika kau hanya mengikuti jalur yang aman. Inilah cara jiwa menggunakan kebebasan untuk membawa pelajaran yang lebih mendalam, bahkan ketika itu bertentangan dengan kenyamanan atau prediksi masa depan. Rahasia ini juga mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Kebebasan jiwa bukan lisensi untuk bertindak tanpa sadar. Setiap pilihan membawa konsekuensi, dan karma tetap hadir sebagai mekanisme penyeimbang. Jiwa yang bijak akan menimbang kebebasan dengan kesadaran, memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan pembelajaran dan tujuan evolusi. Maka, konflik antara takdir, karma, dan kebebasan bukanlah pertentangan yang membingungkan, tetapi panggilan untuk bijaksana. Bagaimana mengekspresikan diri dengan autentik tanpa melanggar keseimbangan energi yang lebih besar. Dan ketika engkau mulai memahami rahasia ini, hidup mulai terasa lebih memuaskan, meski tetap penuh tantangan. Kau mulai melihat pola konflik ini dalam berbagai aspek hidup, hubungan yang kompleks, karir yang menuntut pilihan berani, atau perjalanan spiritual yang mengharuskan kau melewati rintangan besar. Semuanya adalah panggilan dari jiwa agar engkau mengingat kembali bahwa hidup ini bukan hanya tentang mengikuti arus, tetapi juga tentang mengekspresikan kebebasan dalam keselarasan. Pada akhirnya, rahasia terbesar adalah bahwa takdir, karma, dan kebebasan jiwa bisa tampak berlawanan, tetapi semua bekerja untuk satu tujuan, evolusi jiwamu. Konflik yang muncul bukan kesalahan, melainkan guru yang lembut namun tegas, memaksa engkau untuk menyadari siapa dirimu sebenarnya, apa tujuanmu, dan bagaimana caramu mengekspresikan energi batin dengan penuh kesadaran. Inilah titik di mana kesadaran mulai terbangun, dan engkau mulai melihat hidup bukan sekadar perjalanan linear, tetapi tarian energi yang indah, kompleks, dan penuh makna. Cara mengingat kembali pilihan jiwa agar hidupmu selaras dengan takdir dan karma. Setelah memahami bahwa takdir, karma, dan kebebasan jiwa bisa tampak berlawanan, pertanyaan besar muncul. Bagaimana caranya agar kita bisa mengingat kembali pilihan jiwa yang pernah dibuat sebelum lahir, dan menyelaraskannya dengan takdir serta energi karma yang sedang berjalan? Inilah titik penting dalam perjalanan spiritual, karena tanpa kesadaran akan pilihan jiwa, manusia sering terjebak dalam lingkaran pengalaman yang sama, terus-menerus menghadapi peristiwa yang tampak berulang tanpa memahami pelajaran di baliknya. Langkah pertama adalah membangkitkan kesadaran batin. Kesadaran ini bukan hanya tentang menyadari apa yang terjadi di dunia luar, tetapi juga menyadari apa yang terjadi di dalam dirimu. Perhatikan pola pikir, emosi, dan intuisi. Semua itu adalah petunjuk dari jiwa. Misalnya, rasa gelisah yang datang tanpa sebab, dorongan untuk mengambil keputusan yang terasa benar meski tidak logis, atau ketertarikan mendalam pada seseorang atau sesuatu yang seolah tak masuk akal, semua itu adalah bahasa halus jiwa yang mencoba memberi arahan. Dengan menyadari hal-hal ini, engkau mulai membuka jalur komunikasi antara tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga pilihan yang pernah dibuat jiwa bisa mulai muncul kembali ke permukaan kesadaranmu. Langkah kedua adalah melakukan refleksi mendalam secara rutin. Refleksi bukan sekadar merenung sesaat, tetapi menempatkan diri dalam ruang hening, menanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan besar, apa yang ingin jiwa saya pelajari melalui pengalaman ini? Pelajaran apa yang masih belum saya pahami? Kemana arah energi saya mengalir saat ini? Dan apakah selaras dengan tujuan yang lebih tinggi? Dengan konsistensi, praktik refleksi ini akan membantu engkau melihat pola-pola yang selama ini tersembunyi, memahami alasan di balik peristiwa yang berulang, dan mulai mengingat pilihan-pilihan yang pernah dibuat jiwa. Selanjutnya, penting untuk menyelaraskan tindakan dengan energi batin. Banyak orang menganggap pilihan jiwa adalah sesuatu yang hanya perlu diingat secara mental atau emosional, tetapi sejatinya, pilihan itu juga harus dihidupkan melalui tindakan nyata. Misalnya, jika jiwa mengarahkanmu untuk lebih peduli pada orang lain, bertindaklah dengan kasih tanpa mengharapkan imbalan. Jika jiwa mengarah pada pencarian kebenaran atau pembelajaran tertentu, ambil langkah nyata untuk mengeksplorasi dan mengalaminya.
Tindakan yang selaras dengan dorongan jiwa akan menguatkan hubungan dengan energi batin, membuka pemahaman lebih dalam, dan menyeimbangkan karma yang sedang berjalan. Selain itu, mengikuti intuisi dan dorongan batin adalah kunci penting. Intuisi adalah cara jiwa berkomunikasi denganmu secara langsung. Saat engkau menghadapi pilihan atau situasi sulit, cobalah mendengarkan rasa yang muncul di dalam hati. Apakah ada ketenangan, kelegaan, atau semacam kepastian halus yang muncul ketika kau mempertimbangkan satu opsi dibandingkan opsi lain? Biasanya itu adalah panduan dari jiwa, sebuah sinyal bahwa langkah tersebut selaras dengan tujuan dan pilihan batinmu. Mengabaikan intuisi seringkali membuat manusia tersesat, terjebak dalam pola karma yang sama, atau merasa jauh dari takdir yang seharusnya. Selanjutnya, belajar melepaskan keterikatan pada hasil duniawi adalah langkah penting untuk menyelaraskan diri dengan jiwa. Pilihan jiwa seringkali berfokus pada pembelajaran dan pertumbuhan, bukan pada hasil materi atau status sosial. Ketika engkau terlalu terikat pada hasil duniawi, engkau bisa mengabaikan pesan-pesan halus jiwa. Dengan melepaskan keterikatan, engkau membuka ruang bagi energi jiwa untuk mengalir lebih bebas, memungkinkan takdir dan karma bekerja harmonis, dan memudahkan dirimu untuk mengikuti alur yang telah dipilih batinmu. Praktik spiritual seperti meditasi, doa, atau kontemplasi juga sangat membantu. Melalui momen hening ini, tirai lupa yang menutupi pilihan jiwa perlahan-lahan terangkat. Kau mulai merasakan getaran halus, insight, atau bahkan peringatan yang muncul tepat pada waktunya. Ini adalah cara jiwa mengingatkanmu akan jalur yang telah dipilih sebelum lahir, sekaligus menyeimbangkan energi karma yang sedang aktif. Semakin konsisten praktik ini, semakin kuat kesadaranmu, dan semakin mudah untuk membuat keputusan yang selaras dengan jiwa. Akhirnya, menjadi hadir dalam setiap momen adalah kunci utama. Banyak orang berjalan melalui hidupnya dengan pikiran tertuju pada masa lalu atau masa depan, sehingga tidak menyadari pelajaran yang sedang terjadi. Ketika engkau benar-benar hadir, merasakan setiap emosi, menyadari setiap pikiran, dan mengamati setiap energi, kau akan mulai mengerti pola hidupmu, mengingat pilihan jiwa, dan menyeimbangkan takdir serta karma dengan cara yang alami. Kehadiran ini membuat setiap keputusan menjadi lebih sadar, setiap pengalaman lebih berarti, dan setiap langkah lebih selaras dengan tujuan jiwamu. Dengan memahami dan menerapkan langkah-langkah ini, hidup tidak lagi terasa sebagai serangkaian kejadian acak atau ujian tanpa akhir. Sebaliknya, hidup menjadi medan pembelajaran yang kaya, penuh makna, dan selaras dengan pilihan jiwa. Kau mulai menyadari bahwa setiap pengalaman, baik dan buruk, adalah guru yang setia, setiap pertemuan adalah panggilan dari energi yang lebih tinggi, dan setiap langkah yang diambil dengan sadar adalah jalan menuju keselarasan sejati antara takdir, karma, dan kebebasan jiwa. Inilah inti dari pertumbuhan spiritual, mengingat, menyadari, dan menjalani kehidupan dengan jiwa sebagai pemandu utama. Bangkitkan kesadaran jiwa, pelajari rahasia ini sebelum terlambat. Setelah menempuh perjalanan panjang melalui takdir, karma, dan pilihan jiwa, kini saatnya menyadari satu hal yang paling penting, hidupmu bukanlah kebetulan. Setiap detik, setiap peristiwa, setiap pertemuan, bahkan setiap rasa sakit atau kebahagiaan adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Rahasia jiwa yang selama ini tersembunyi bukanlah sesuatu yang harus dicari di luar dirimu, tetapi sesuatu yang menunggu untuk diingat, sesuatu yang selalu ada di dalam batinmu, menunggu untuk kau hubungkan dengan kesadaranmu. Inilah momen untuk bangkit dan memahami, sebelum waktu terus berlalu dan kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan pilihan jiwa terlewat begitu saja. Bangkitnya kesadaran jiwa bukan proses instan. Ia dimulai dengan kesadaran sederhana, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, betapapun membingungkan atau menyakitkan, memiliki makna. Kau mulai melihat pola yang sebelumnya tersembunyi, memahami pelajaran yang kadang muncul berulang kali, dan merasakan energi yang membimbingmu melalui alur takdir dan karma. Kesadaran ini adalah jembatan antara dunia fisik yang kau jalani dan dunia batin yang penuh makna,
antara tindakan sehari-hari dan tujuan spiritual yang lebih tinggi. Langkah pertama untuk membangkitkan kesadaran adalah mendengarkan jiwa. Jiwa berbicara melalui intuisi, perasaan halus, dorongan batin, dan ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika semata. Semakin kau mengabaikannya, semakin gelisah dirimu. Tetapi ketika kau mulai mendengarkan, merasakan setiap bisikan, dan menanggapinya dengan kesadaran, engkau membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Jiwa mulai berbicara lebih jelas, menunjukkan jalur yang benar, dan menuntunmu agar langkahmu selaras dengan takdir yang seharusnya, sambil tetap menghormati hukum karma yang berjalan. Langkah berikutnya adalah menyadari tanggung jawab pribadi terhadap karma dan pilihan jiwa. Semua pengalaman hidup, baik atau buruk, adalah hasil dari energi yang telah dilepaskan dan keputusan yang telah dibuat. Mengakui ini berarti engkau tidak lagi melihat hidup sebagai sesuatu yang menimpa atau terjadi begitu saja, tetapi sebagai panggung pembelajaran di mana engkau adalah aktor utama sekaligus murid. Setiap tindakan yang diambil dengan sadar memperkuat hubunganmu dengan jiwa, menyeimbangkan karma, dan mendekatkanmu pada penyelarasan dengan takdir. Selain itu, praktik refleksi dan meditasi adalah kunci untuk membuka tabir rahasia jiwa. Luangkan waktu untuk merenung, menyadari pola hidup, memahami reaksi emosional, dan merasakan energi yang mengalir dalam tubuhmu. Di momen hening itu, engkau mulai menerima wawasan yang selama ini tersembunyi, memahami bahwa setiap peristiwa, orang, dan pengalaman adalah guru yang setia. Semakin sering kau melakukan ini, semakin kuat kesadaranmu, dan semakin mudah untuk mengenali tanda-tanda dari jiwa dan alam semesta. Yang tak kalah penting adalah mengambil tindakan yang selaras dengan jiwa. Kesadaran tidak cukup jika tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Saat jiwa memanggil untuk menyembuhkan luka, menyebarkan kebaikan, mengejar tujuan spiritual, atau mengambil keputusan berani, engkau harus bertindak. Tindakan yang selaras dengan jiwa adalah manifestasi nyata dari kesadaran, dan melalui tindakan itu, energi takdir dan karma mulai menyatu dengan kebebasan jiwa secara harmonis. Hidup menjadi lebih ringan, lebih bermakna, dan setiap pengalaman terasa penuh tujuan. Selain itu, belajar melepaskan keterikatan pada hasil duniawi sangat penting. Pilihan jiwa tidak selalu berfokus pada hasil yang tampak secara materi. Ia berfokus pada pertumbuhan, pengalaman, dan kesadaran. Saat engkau mampu melepaskan keterikatan pada hasil, engkau membiarkan energi jiwa mengalir tanpa hambatan, memungkinkan takdir dan karma bekerja secara harmonis, dan membuka jalan bagi pertumbuhan spiritual yang sejati. Inilah inti dari kebijaksanaan batin, memahami bahwa perjalanan itu lebih penting daripada tujuan semata. Akhirnya, kesadaran jiwa mengajarkan satu hal yang paling penting. Hidup ini singkat dan berharga, jangan tunggu sampai terlambat. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk membuka mata batin, menyelaraskan diri dengan pilihan jiwa, dan menyeimbangkan energi takdir serta karma. Jangan biarkan tirai lupa menutupi kesempatan untuk memahami siapa dirimu sebenarnya. Jangan abaikan bisikan halus jiwa, karena setiap dorongan yang kau rasakan adalah panggilan untuk kembali ke jalan kesadaran yang sejati. Saat engkau mulai menjalani hidup dengan kesadaran ini, segalanya berubah. Hidup yang dulunya terasa kacau, membingungkan, atau penuh tekanan, kini menjadi medan pembelajaran yang kaya, penuh makna, dan selaras dengan energi batin. Kau mulai merasakan kedamaian meski tantangan tetap ada, merasakan arah meski rintangan muncul, dan merasakan bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan besar yang membawa jiwa ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Inilah pesan terakhir, bangkitlah, dengarkan jiwa, pahami takdir, hargai karma, dan ekspresikan kebebasanmu dengan bijaksana. Pelajari rahasia ini sebelum terlambat, karena hidup tidak menunggu siapapun. Kesadaranmu adalah kunci untuk menyatukan semuanya dan menemukan kedamaian sejati di dalam dirimu sendiri.